Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Nah, ini boleh dong kasih senyum aja kiri kanannya. Senyum aja, boleh dilepas maskernya dikit. Kalau yang pakai senyum tapi jangan bersuara. Oke, 2, 3. Ya, pastikan tidak ada saudara yang megang handphone. Itu selfie. Ngerti maksud saya selfie? Jadi saudara nggak ketawa sama sebelahnya, nggak senyum, gue senyum sama diri sendiri. Janganlah begitu ya. Hari gini jangan suka senyum sama senyum sendiri gitu ya. Tetapi senyum di cermin is okay. Senyumnya yang lihat wajah orang yang di cermin itu ketika saudara bercermin. Saudara katakan kepada orang yang di cermin itu, engkau memang spesial dan unik. Dan engkau dikasih Tuhan. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa dirinya dikasih Tuhan? Disayang Tuhan? Saudara percaya bahwa sampai saat ini kasih Tuhan tidak berkesudahan? Tidak berkurang? Tidak bertambah besar? Kita mau melakukan apa juga kasih Tuhan itu utuh. Ya. Dan siapa yang percaya bahwa hari-hari ini terus kita mengalami topangan dari kuasa Tuhan. Itu lagu yang terakhir ya. Itu bagus banget dalam artian kalimatnya ya didukung sama itunya juga notnya lah ya. Juga dinyanyikan lagi sama wanita-wanita yang luar biasa ya. Saya nggak katakan wanita perkasa ya, wanita-wanita tapi perkasa juga, tapi perkasanya perkasa spirit, perkasa rohnya. Oke, puji Tuhan ya. Nah saudara, saya akan awali dengan sebuah quote dari seorang, saudara pasti tahu yang namanya Nick Vujicic. Ya, Nick Vujicic. Oke, silakan Mulmet tampilkan. Nah ini, boleh nggak Bapak Ibu Saudara baca quote ini? 2, 3. Siapa yang setuju dengan kalimat ini? Katakan ini nggak usah takut-takut. Oke, yang nggak setuju nggak apa-apa kan? Hak kan? Free will. Wah, HAM. Oke, boleh sekali lagi kita baca. 2, 3. Ambil langkah kecil ke arah yang benar. Tidak peduli seberapa kecil langkah Anda, terus bergerak menuju tujuan Anda. Tentunya ini disampaikan oleh seorang Nick. Ini bukan sembarangan. Dia adalah ya seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, siapa Nick ini? Coba kita lihat ya. Dari fotonya saja. Klik. Klik. Ini dia Nick. Nick Vujicic. Ya. Nick Vujicic. Dia lahir tanpa lengan dan tanpa kaki. Ya, ada sedikit kecil gitu kakinya. Ya, Nick. Wow, dia bisa menyampaikan quote seperti itu loh. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat lebih lagi. Nick ini sekarang bukan sekarang aja, tetapi sudah beberapa tahun lalu, dia ini profesinya sebagai apa? Coba kita lihat sama-sama. Klik. Sebagai motivator kelas internasional. Dunia loh. Motivator. Dalam kondisi lahir tanpa lengan, tanpa kaki. Ada sebuah quote yang luar biasa ya. Yang dia katakan seperti ini. Boleh klik. Nah ini bahasa Inggrisnya. Tapi intinya begini. Anda dapat atau Anda bisa marah, menjadi marah karena apa yang Anda tidak punya. Atau Anda bisa bersyukur atas apa yang Anda punya. Itu pilihan. Oke? Kita lihat teman kita lihat tetangga kita, lihat orang lain. Lihat sesuatu yang kita nggak punya.
kita diperhadapkan sebuah pilihan, kita boleh marah sama Tuhan atau komplain sama Tuhan atau nyesel dan sebagainya. Oleh karena kita nggak punya apa yang kita punya, apa yang orang lain punya, setuju nggak? Misalnya tuh Ruth ya, Ruth apa namanya? Panjangan? Ruth Sihotang, pasti dari sana. Ya. Oke, oleh anugerah Tuhan saya terbiasa bergaul dengan orang-orang dari daerah sana. Karena sejak kuliah saya bergaulnya mayoritas dengan orang-orang dari sana. Bahkan saya punya grup, vokal grup, Chinese hanya saya sendiri. Yang lain itu. Dan suaranya nggak perlu diajari, ketika vokal grup itu memang pilihan. Ketika kita nyanyi sebuah lagu, pecahnya berapa? Bukan pecah 3 suara, 2 suara, tapi 4 enggak, 5 loh. Serius, 5 bahkan 6. Kenapa? 6 orang. Saya sih nggak mau kebagiannya yang suara 2 atau suara 3 kan aman, atau suara 1 aman tuh. Bagiannya mereka suara 4, suara 5. Serius saudara, ketika nyanyi itu wow, harmonis banget. Saya baru tahu ada suara 5, suara 6 ya kan. Saudara, ini bukan berarti suaranya yang ngelantur-ngelantur, enggak. Tetapi ketika disampaikan, bahkan oleh anugerah Tuhan kami boleh diundang ke persekutuan-persekutuan antara lain ke Trisakti pada zaman saat itu. Saudara, nah ketika kita lihat ini Ibu Ruth dan juga ini para singernya, aduh Tuhan, kenapa Engkau enggak karuniakan aku suara seperti dia? Aduh Tuhan. Itu Nick diperhadapkan pilihan begitu loh. Dia punya alasan secara manusiawi. Kenapa aku dilahirkan tanpa lengan? Betul gak? Kenapa sih aku dilahirkan tanpa kaki? Mungkin di dalam hari-hari sejak dia lahir, remaja, pemuda, kemungkinan asumsi. Dia juga ada komplain dalam hati. Kenapa sih Tuhan? Tapi luar biasanya. Dia pilih bukan untuk marah komplain karena apa yang dia nggak punya. Tetapi justru dia bersyukur dan dia fokus apa yang dia punya. Kasih tahu sebelahnya kalau saudara di ruangan ini, fokuslah apa yang ada padamu. 2, 3. Setuju nggak? Kalau fokus sama apa yang kita nggak punya, stres tahu. Stres. Nggak menang, lama-lama stroke. S2 disampaikan kabar baik, Injil dan sebagainya dilayani. Masih dalam keadaan bahasa kerennya itu kekeh gitu loh. S yang ketiga ini ngeri. Saudara tahu dong, dari stres, stroke, stop. Nah menariknya begini saudara, ya, saya punya buku. Kalau bulan ini tema kita adalah atau tema yang diberikan atau ditetapkan oleh Bapak Gembala, develop, betul? Develop your potential. Nah saya punya buku, memang saya pikir, oh saya ada bukunya, saya cari. Ternyata ketemu tadi malam, yaitu Releasing Your Potential. Ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang sekarang sudah almarhum. Dia meninggal dalam kecelakaan pesawat terbang. Myles Munroe, Dr. Myles Munroe. Bagus banget dia ada seorang hamba Tuhan tetapi juga motivator dunia. Saudara, beliau katakan begini loh saudara. Ya, menarik sekali. Saya bacakan. Makam, kuburan penuh dengan pria dan wanita hebat yang tidak pernah menjadi hebat karena mereka tidak bertanggung jawab atas kemampuan mereka. Dengan kata lain, tidak bertanggung jawab atas potensi mereka. Dan potensi yang terbanyak itu ada di kuburan. Karena banyak orang yang tidak memaksimalkan apa yang Tuhan telah taruh dalam diri. Nah sekarang kita akan lihat. Apakah Nick sudah berkeluarga? Mana ada cewek yang mau seperti itu? Halo? Kita akan lihat, klik.
Ini dia. Ini keluarganya. Anaknya 4, istrinya 1 ya. Jangan terbalik. Istri 1, anaknya 4. Wow. Nah seperti itu. Ternyata dia telah, kalau menurut kacamata saya, ya saya pakai kacamata pas. Nick itu adalah seorang yang terus fokus membangun dan meningkatkan yang namanya hidup yang maksimal. Katakan hidup maksimal. Oke, klik. Hidup yang maksimal. Ini tema, subtema kita pada saat ini. Hidup yang maksimal. Arti maksimal itu apa sih? Nah, kata maksimal itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu maksimal. Artinya sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, tertinggi. Gitu loh. Nah sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya bukan dibandingkan dengan orang lain. Tolong ya. Maksimal itu artinya sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya apa yang bisa kita kerjakan terus gitu loh. Fokusnya kepada kita dan potensi kita. Apa yang ada pada kita. Oke? Paham sampai sini? Ya, enggak lagi kita bandingkan dengan yang lain. Suami bandingkan dengan istri, istri bandingkan dengan suami. Orang tua bandingkan dengan anak, anak bandingkan dengan orang tua, kita bandingkan dengan teman-teman kita. No. Hidup maksimal, maksimal artinya sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Apa yang kita bisa gitu loh. Yang tahu hanya Tuhan dan diri kita. Yuk kita akan lihat. Sebelum kita jalankan kehidupan atau membentuk fokus kepada hidup yang maksimal, maximum life. Yuk kita akan lihat dulu. Siapa kita orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, tentunya hidup yang maksimal itu hidup yang seperti yang Tuhan mau. Hidup yang Tuhan mau seperti apa, bukan apa yang kita mau. Next. Kita ngelihat status kita orang percaya. Kalau saudara dan saya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat kata percaya ini bahasa aslinya kan pisteo. Itu bukan sekedar mempercayai bahwa Yesus itu pernah datang, pernah mati di kayu salib, pernah mati dan dikuburkan, pernah bangkit dari antara mati. Bukan hanya sampai di situ. Kata pisteo atau kata percaya ini artinya mempercayai tapi juga mempercayakan. Mempercayakan apa? Mempercayakan diri kita, hidup kita kepada Dia. Itu namanya percaya. Paham ya? Oke. Nah saudara, kita perhatikan di sini. Status kita orang percaya. Status saudara dan saya orang-orang percaya itu seperti apa atau ada di mana posisi kita. Kita akan lihat ayat ini. Nah beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan. Ya, kita baca sama-sama. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari. Yes. Terus. Ke dalam. Terus. Di dalam Dia kita memiliki, yaitu, ini status saudara dan saya. Kita sudah dilepaskan dari belenggu kegelapan. Ingat ya, beberapa waktu lalu saya sampaikan ini dengan simulasi. Ada orang ya diikat, masih ingat? Terus matanya tutup. Karena arti kegelapan di sini artinya ketidaktahuan. Ketidaktahuan, gelap, nggak tahu. Jadi orang yang gak tahu seringkali bukan mau cari tahu, tetapi banyak kali sok tahu. Coba lihat kiri kanannya. Dia tipe orang yang sok tahu kah? 2, 3? Enggak. Mencari tahu is okay. Hal-hal yang perlu kita tahu. Nangkep ya? Saudara, kita telah dilepaskan dari kuasa ketidaktahuan, ketidakkenalan kita akan Allah loh. Yang kedua, kita telah dilepaskan kan dari belenggu. Oleh siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kita telah dipindahkan. Katakan sama-sama dipindahkan. Ke dalam mana? Kerajaan anaknya. Yesus Kristus. Berarti ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Rajamu, rajaku adalah Yesus Kristus. Raja di atas segala raja. Pemerintahmu, pemerintahku adalah Yesus Kristus.
Oke. Nah, selain itu firman Tuhan tegaskan juga bahwa kita telah dikaruniakan apa? Pengampunan dosa. Kita sudah diampuni dosa kita. Siapa yang percaya bahwa dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus? Sebesar apapun, sekecil apapun, semuanya telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Dan kuasa pengampunan itu bekerja benar-benar kita bisa menikmati ketika kita percaya. Ada tuduhan-tuduhan si iblis. Lu dulu kemana lu juga, udahlah lu jahat-jahat aja, lu memang enggak benar dan sebagainya. Yang negatif-negatif. Saudara tahu posisi saudara, oleh karena iman kita kepada Kristus Yesus, kita katakan dalam nama Yesus, stop kau iblis setan. Kerjanya hanya menuduh, mendakwa, ngulik-ngulik masa lalu. Haleluya. Nah, kalau kita sudah tahu posisi kita, status kita, ternyata kita bukan dulu di dalam atau alam kegelapan, tapi sekarang kita di kerajaan Yesus Kristus. Dengan kata lain, bahasa Alkitabnya itu kerajaan terang. Katakan sama-sama, kerajaan terang. Ingat ya, saudara dan saya udah dalam kerajaan terang loh. Bahasa lainnya itu dikatakan kita adalah anak-anak terang. Katakan, aku anak terang. Yang percaya kepada Tuhan Yesus boleh enggak tepuk-tepuk dadanya, jangan kenceng-kenceng ya. Teguhkan imanmu, katakan aku anak terang. Yes, terang tuh berbuahkan apa? Keadilan, kebaikan, nah itu. Paham ya? Di sini loh posisi kita, bukan lagi di yang dulu. Ya. Nah saudara, sekarang udah kita ada di kerajaan terang. Lalu bagaimana dong? Ngapain? What's next? Tolong klik. Saudara dan saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah dilahirkan baru. Terus ngapain? Oke. Kalau saya boleh pinjem pemahaman dari seorang Nick. By the way, Nick itu pernah diundang loh di acara dahsyat. Dan pada saat itu, di YouTube ada. Ketika saya dengar, justru dia memberitakan, memperkenalkan siapa Yesus Kristus. Itu dahsyat. Apa yang harus kita lakukan kalau kita tahu bahwa kita anak-anak terang, telah ditebus oleh darah Yesus? Kita akan makan dan minum perjamuan kudus. Satu kalimat. Persembahkanlah hidup kita di hadapan Tuhan sebagai hidup yang maksimal menurut maunya Tuhan. Katakan hidup maksimal. Di hadapan siapa? Ingat ya, kenapa ada kata di hadapan Tuhan? Tuhan yang menilai saudara. Bodoh amat istilahnya. Orang-orang lain mau menilai kita seperti apa, yang penting kita fokus. Kalau boleh saudara boleh pinjam itu quote yang tadi. Terus ambil langkah-langkah, sepertinya langkah-langkahnya tuh enggak cepat gitu, langkah-langkah kecil. Tapi saudara dan saya tahu kemana tujuan hidup kita. Kita tahu fokus hidup kita apa. Persembahkanlah hidup yang maksimal di mata Tuhan. Kenapa sih? Karena Tuhanlah yang akan memberikan upah kepada saudara dan saya. Manusia hanya bisa memberikan apresiasi, pujian dan jempol. Betul enggak? Apa tiap hari kita ketemu dia kasih jempol terus? Enggak. Hari ini kasih jempol, belum tentu besok-besok. Bisa jempol begini atau bisa jempol terbalik. Betul enggak sih? Haleluya. Persembahkanlah hidup yang maksimal di hadapan Tuhan. Carilah, kejarlah penilaian dari Tuhan aja. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama, 3 hal ya. Yang pertama, oke, klik. Giat membangun dan memperkuat manusia rohani kita. Boleh katakan sama-sama 2, 3. Giat membangun dan memperkuat manusia rohani. Manusia rohani kita. Pak, Bu, saudara, teman-teman. Tahukah bahwa engkau dan aku sebenarnya, contohlah saya Yahya Laban,
Yahya Laban yang sebenarnya ini bukan ini. Tetapi manusia roh. Manusia rohaniku ini. Aku dikaruniakan jiwa dan aku ditempatkan dalam satu tubuh kemah. Nanti satu waktu kalau Tuhan tetapkan aku harus meninggal dunia, ya, aku dikuburkan, tubuhku ini nyatu dengan tanah. Kemana roh dan jiwa kita? Jadi saudara tolong ya, biar kita fokus, bukan fokus, kebanyakan fokusnya untuk kepentingan daging ini loh. Tapi fokuslah kepada manusia rohanimu, rohaniku. Setuju? Terus ikuti ya, persilakan Roh Kudus bicara lebih dari apa yang saya sampaikan. Karena Roh Kudus Maha tahu keadaan. Yang pertama, terus giat membangun manusia rohanimu. Dan memperkuat, memperkokoh manusia rohanimu. Melalui apa? Bulan lalu temanya adalah personal relationship. Betul ya? Maksudnya apa? Hubungan secara personal, secara pribadi. Oh, kok gitu kita di kamar aja dah. Kan ada firman katakan, apabila kita berdoa masuk kamar, tutup pintu udah. Berdoa kepada Bapa di surga yang tersembunyi. Yes. Tetapi ada kalanya juga kita harus berkumpul bersama secara korporat begini. Nah ketika secara korporat kita lagi beribadah, saudara pastikan kita masing-masing loh saudara. Masing-masing fokus sama Tuhan. Itu yang namanya personal relationship. Kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada kalanya kita bersatu teduh tiap pagi, bangun pagi. Kita boleh ke toilet dan sebagainya. Setelah itu kita berdoa, puji sembah. Kita tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kita membaca merenungkan firman Allah. Itu yes. Tetapi personal relationship, hubungan dengan Tuhan. Itu enggak cukup atau tidak hanya pada waktu pagi-pagi. Tapi sepanjang kehidupan kita, apapun profesimu dan profesiku ya. Saudara bisa terkoneksi terus dengan Tuhan. Amin. Siapa yang percaya dia bisa terkoneksi terus dengan Tuhan? Angkat tangan. Betul. Online. Dan gak pernah itu yang namanya, jangan biarkan itu lowbat. Ya. Semangat kita jangan sampai lowbat. Aduh perlu dicas. It's okay. Ada yang namanya kemarin kebaktian, kebangunan rohani. Tapi kalau saudara terus on fire, tiap hari saudara maintain, bukan seminggu sekali harus dicas. Itu pun juga kalau fokus. Ya, kalau plus tidur, saya nggak nyindir di sini ya. Banyak orang di luar sana juga gitu. Kenapa? Di rumah gerah. Di sini enak, AC. Dengerin khotbah udah seperti dengerin radio. Kok tahu? Iya. Oleh anugerah Tuhan saya melayani kan dia ada yang sampai hampir jatuh loh. Hampir jatuh kayak etikus yang di Alkitab. Betul saudara. Untung dia gak di depan. Di tengah di belakang gitu. Diselamatkan oleh rekan sebelahnya. Itu yang namanya pentingnya temen. Ya. Kasih tahu sebelahnya, gue butuh lu kalau dengar khotbah. 2, 3. Oke. Saudara, yang pertama untuk kita mempersembahkan hidup maksimal, mulailah dengan kita hubungannya, urusannya dengan Tuhan. Saudara tahu, ada satu pertanyaan penting yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan di dalam sebuah bukunya Gereja Organik. Gereja-gereja yang terpenting adalah satu pertanyaan. Siapa Yesus Kristus bagimu? Wow. Haleluya. Itu bukan sekadar pengetahuan loh. Pengetahuan sangat penting. Saya juga belajar. Tapi pengetahuan itu itu mendasar, tahu dan kita praktekin. Pengetahuan, pengenalan. Terus. Itu yang namanya membangun dan memperkuat manusia rohani kita. Jadi kalau baca Alkitab tiap hari itu bukan supaya takut ditanya oleh PKS. PKS itu pemimpin komsel saudara. Pemimpin holy saudara. Mana nih laporan-laporan enggak saudara.
Tapi kita sedang membangun, memperkokoh, menjaga manusia rohani kita. Manusia jasmani kita kasih asupan apa? Itu loh. Bami kepiting, ya kan? Nasi campur, ya kan? Terus aus nih, minumannya apa? Iya, susu kacang, ya kan? Terus es jeruk, es alpukat, kan begitu ya. Saya berharap saudara ketika saya sampaikan ini enggak ada yang habis ini gue akan kejar itu. Es alpukat misalnya ya. Saudara is okay, ini tuh baca jasmani. Tapi bagaimana dengan manusia rohani saudara dan saya? Dikasih makan enggak? Oke, ini yang pertama. Ayatnya apa? Silakan, tolong next. Satu ayat aja. Klik. 1 Timotius 4 ayat 8. Katakan apa? 2, 3. Latihan badani. Lalu berguna dalam segala hal. Terus baik untuk ya hidup yang akan datang sampai di kekekalan loh. Kenapa? Karena latihan badani atau ibadah. Latihan badani itu ya sport sekarang kan lagi ngetren tuh ya. Berotot dan sebagainya. Wah saudara, tetapi jangan lupa bahwa ibadah dalam terjemahan lain itu ibadah tuh latihan rohani. Disiplin rohani. Disiplin, katakan disiplin. Bukan diselipin. Artinya, kalau perlu ya saya baca Alkitab, kalau enggak ya enggak, no. Itu perlu dilatih, perlu kedisiplinan, maka itu beda deh. Kita enggak boleh menghakimi ya. Cara orang yang meresponi seseorang, saya juga lagi belajar terus nih. Doa, minta Tuhan introspeksi diriku. Dan saya bertekun di dalam firman Tuhan. Berkaca diri, karena firman Tuhan adalah cermin bagaikan cermin. Kata surat Yakobus. Ya, yang kedua, selain kita giat membangun dan memperkokoh manusia rohani kita. Yang kedua, supaya kita dapat menjalankan kehidupan atau membangun hidup yang maksimal. Yang kedua, next. Yaitu kita giat untuk menghasilkan buah roh. Buah Roh Kudus. Katakan buah Roh Kudus. Nah, buah Roh Kudus itu apa? Buah yang dihasilkan dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, bukankah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya di dalam diri kita ada Roh Kudus? Siapa yang percaya di dalam dirinya ada Roh Kudus? Betul. Dan Roh Kudus mau untuk mengeluarkan yaitu buahnya. Galatia 5, next. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, katakan begini. Boleh sama-sama baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh saudara. Saudara tahu gak deh? Saya renungkan sejenak ya. Kenapa dibilang buah? Saya teringat ketika saya baca ya beberapa literatur ya, termasuk buku. Kalau saudara perhatikan itu penciptaan, Kejadian pasal 1. Maka Allah menciptakan apa? Menjadikan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, pohon buah-buahan yang berbiji. Kenapa dikatakan atau disampaikan berbiji? Supaya itu terjadi apa? Pelipat gandaan. Nangkap? Ketika saudara dan saya, kita sedang mengeluarkan buah roh. Seringkali buah roh itu akan kita keluarkan ketika keadaan bukan keadaan menyenangkan. Keadaan yang tidak menyenangkan. Contohnya sabar. Tanya sebelahnya. Kau sudah lulus dalam soal kesabaran kah? Coba tanya. 2, 3. Udah lulus belum? Siapa yang sudah lulus? Siapa yang sabar? Angkat tangan. Siapa yang kadang-kadang sabar, kadang-kadang gak sabar? Angkat tangan. Siapa yang lebih banyak gak sabarnya? Oke, engkau usah angkat tangan ya. Yang tahu hanya engkau dan Tuhan. Tapi juga orang terdekatmu. Oke. Nah saudara sama, saya juga lagi. Terus ini soal kesabaran loh saudara. Soal penguasaan diri aja. Ya saudara. Nah ketika kita sabar, tahukah saudara? Setelah saya renungkan, wow. Ketika kita sabar, kita sedang menaburkan benih sabar kepada dia.
Bukan kitanya yang mempertajam apa karakter buah roh atau karakter Kristus. Tapi ketika kita sabar, kita sedang menaburkan kesabaran kepada dia. Sedang menaburkan apa? Kelemah lembutan kepada dia. Kepada pasangan hidup kita, suami, istri, orang tua, anak. Seperti itu. Wow. Maka itu dikatakan buah Roh Kudus. Dan ini tidak bisa kita kerjakan dengan kekuatan kita sendiri. Kita bersyukur karena ada Roh Kudus. Yang memampukanmu, memampukanku dapat mengeluarkan, menghasilkan buah roh. Katakan buah roh. Sampai kapan kita menghasilkan buah roh? Sampai? Ya, sampai kita meninggalkan dunia ini. Ya, ini yang kedua. Yang pertama, manusia rohani. Yang kedua, buah roh. Yang ketiga. Yang terakhir. Kita harus giat apa? Klik. Giat melakukan pekerjaan atau bisnis Tuhan. Kok? Karena ayatnya mengatakan begini. Boleh diklik? Yohanes 14 ayat 12 katakan begini. Aku berkata kepadamu, ini kata Tuhan Yesus. Ya, kepada murid-muridnya. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara tolong perhatikan di sini, tetap dibuka ya. Kata pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan ini bahkan yang lebih besar, tolong saudara pahami bahwa ternyata ini bukan pekerjaan-pekerjaan apa? Menyembuhkan orang sakit, yes kalau Tuhan kehendaki. Tapi pekerjaan-pekerjaan dalam bahasa lain itu artinya tuh bisnis. Bisnis yang Tuhan lakukan, apa itu? Kita lihat di dalam 4 Injil ini, Alkitab. Apa yang dia lakukan? Tiap hari fokus hidupnya kepada jiwa. Oke? Nah saudara, dikatakan lebih besar. Lebih besar bukan lebih hebat dari Tuhan, no. Ternyata pengertian lebih besar artinya jangkauannya lebih luas. Kalau selama Yesus Kristus masih di dunia dalam pakai tubuh ini seperti ini, terbatas untuk menjangkau orang. Tetapi ketika Yesus naik ke sorga, dikaruniakan Roh Kudus kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus itu bergerak memakai setiap orang percaya untuk memberitakan kabar baik. Setuju? Sehingga banyak, bahkan seluruh dunia segera akan mendengarkan Injil. Banyak orang-orang yang bertobat. Kan begitu. Itu yang namanya lebih besar. Jangkauannya lebih luas. Nah sekarang kita akan lihat. Terakhir ya. Bagaimana caranya? Klik. Dengan memaksimalkan potensi kita sebagai saksi Kristus. Maksudnya apapun yang kita kerjakan fokusnya kepada Kristus. Oke. Ruth tolong ambil satu buah di situ. Yang kecil aja, yang kecil. Ya itu sama yang kecil lagi satu. Oke. Siap. Thank you Tuhan berkati. Saudara, di sini di tangan saya ada buah. Ya. Jeruk, dua-duanya jeruk. Yang satu jeruk ini yang entah jeruk apa ini. Mungkin jeruk Medan ya. Oke. Yang sering belanja dia tahu. Tapi yang sering makan aja nggak pernah belanja belum tentu tahu, ya kan? Yang penting gue makan. Oke. Ini jeruk Medan. Yang satu lagi jeruk apa nih? Ini jeruk kunci atau jeruk songkit. Ya. Ini kalau udara panas, ini peres gitu ya. Terus pakai airnya es gitu ya. Pakai gula sedikit, pakai garam dikit. Ada di antara saudara mungkin telun-telun ludah. Oke saudara, tolong perhatikan. Saudara, jeruk ini ada bijinya. Saudara lihat, ini ada berapa jeruk di tangan saya? Ini nih. Satu. Saudara, kalau kita lihat, sebenarnya jeruk ini banyak. Dari jeruk yang satu ini akan menghasilkan banyak jeruk. Nangkap? Jeruk songkit atau jeruk bunci. Ini kecil tetapi akan menghasilkan banyak jeruk seperti sama seperti saudara dan saya. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya anak-anak terang? Alkitab mencatat tuh, Yesus Kristus pernah memberikan sebuah perumpamaan. Kita adalah benih. Benih yang baik ditanamkan, ditaruh di ladang yaitu dunia ini. Supaya saudara dan saya menghasilkan orang-orang yang seperti saudara. Yaitu apa? Orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan.
Bagaimana caranya? Yang pertama, melalui penginjilan. Saudara beritakan siapa Yesus atau pengalaman hidup saudara bersama Yesus. Yang kedua, saudara maksimalkan karunia yang Tuhan telah anugerahkan. Dan yang ketiga, saudara maksimalkan talenta, bakat, termasuk di dalam pekerjaan dalam bisnismu. Itu semuanya saudara. Dan ini akan dapat penjelasannya lebih detail lagi di dalam minggu-minggu ke depan. Ya, saya nggak mau ngambil karena memang masing-masing punya ya istilahnya porsinya. Tapi saya perlu sampaikan di awal ini bahwa ini antara lain. Supaya kita bisa maksimal hidup kita ini dengan memastikan potensi. Saudara yang bekerja, saudara yang berusaha, saudara yang berkuliah, maksimalkan potensi yang Tuhan telah taruh dalam dirimu. Yang pertama, kita berani untuk menyampaikan siapa Yesusmu. Yang kedua, kobarkan terus karunia yang dari Tuhan, karunia Roh Kudus. Karunia untuk mengajar, mengajarlah. Karunia memimpin, memimpinlah dengan rajin. Ini kata Alkitab. Karunia untuk menasihati, menasihatilah. Karunia untuk berbagi, membagi sesuatu, lakukanlah. Ini karunia semua. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang yang dipimpin Roh Kudus, pasti dia akan memaksimalkan karunia itu. Untuk kepentingan saya, bukan dirinya. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kristus dibesarkan. Oke? Kembangkan talenta bakatmu. Ada yang bisa marketing, ada yang bisa accounting. Itu dalam pekerjaan sekuler. Itu juga bakat yang Tuhan taruh dalam dirimu. Kembangkan itu. Dan jadilah saksi Kristus sampai Tuhan Yesus datang. Dan terakhir, saya tutup. Klik sekali. Tolong, klik. Saudara lihat ini, perjamuan kudus. Apa kaitannya dengan perjamuan kudus? Tolong klik lagi. Perjamuan kudus ini merupakan deklarasi iman. Iman bahwa engkau dan aku telah dilepaskan dari belenggu kegelapan. Yes, telah dipindahkan ke dalam kerajaan terang. Dan saudara telah menerima pengampunan dosa. Deklarasi iman, tetapi juga deklarasi komitmen. Berapa banyak di antara saudara yang mau bersama dengan Yesus Kristus terus mempersembahkan hidup yang maksimal di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati.